Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai notasi sigma. Notasi sigma itu adalah suatu pola penjumlahan. Nah, di sini misalnya untuk penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah 100, maka notasi sigmanya menjadi seperti ini. Sehingga dibacanya adalah sigma K dengan K dimulai dari 1 sampai 100. Adapun bentuk umum dari notasi sigma, di sini ada sigma UK dengan K dimulai dari 1 sampai dengan N, maka sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan ditambah UN. Untuk 1 itu sendiri adalah batas bawah, N adalah batas atas, K adalah indeks, dan UK adalah suku umum. Notasi sigma memiliki beberapa sifat yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan notasi sigma. Di antaranya yang pertama, ada sigma UI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N, maka sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN. Oke, untuk contohnya misal ada sigma I sama dengan 1 sampai 5 misal. Di sininya ada I pangkat 2 sama dengan. Nah, karena I pangkat 2, I-nya kita ganti dari 1 sampai dengan 5, tapi nanti dijumlahin. I-nya dimulai dari 1, jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 gitu, karena batas atasnya sampai dengan 5. Berikutnya untuk sifat nomor 2 ada sigma K dengan I sama dengan 1 sampai N, maka sama dengan N dikali K, dengan K itu sama dengan konstanta. Oke, contohnya misalnya ada sigma. Di sini sigma 2 dengan I sama dengan 1, batas atasnya misalnya 10. Itu sama dengan. Nah, karena K-nya itu sama dengan 2, adalah konstanta, sehingga tinggal dikalikan dengan batas atas yaitu N. Hasilnya jadinya N dikali K. N-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 2. Jadinya 10 dikali 2 gitu. Ya. Sifat ketiga ada sigma UI dengan I dari 1 sampai dengan N sama dengan sigma UJ dengan J dari 1 sampai N. Oke, langsung aja ke contoh soal. Contoh misalnya ada sigma I sama dengan 1 sampai 4 I kuadrat, itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 4 J kuadrat. Berarti ini karena sukunya sama, dimulai dari 1 sampai 4 juga batas bawahnya, sehingga hasilnya yaitu I1, batas bawahnya 1 sama-sama 1 sampai dengan batas atasnya 4, dan ininya juga sama yaitu pangkat 2. Jadinya I pangkat 2, 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Tinggal dijumlahkan gitu hasil akhirnya ya. Sifat keempat ada sigma K dikali UI dengan I dari 1 sampai N, maka sama dengan K dikali sigma UI dengan I dari 1 sampai N. Contoh misalnya ada sigma 2 I pangkat 2 dengan I dari 1 sampai 4. Maka sama dengan, nah si koefisien yang berada di depan variabel kita pisahin dulu.
Jadinya 2 dikali sigma I pangkat 2 dengan I dari 1 sampai 4. Nah, di sini baru kita jabarkan 2 koefisien tetap 2 dikali dengan sigma dari I pangkat 2 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Jadinya I-nya diganti dari 1 sampai 4. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Gitu ya. Nah, di sini baru kita jumlahkan misalnya sampai mendapatkan hasil akhir. 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Jadinya 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 yaitu sama dengan 30. 2 dikali 30 hasilnya adalah 60. Ini hasil akhirnya gitu. Sifat nomor 5 ada sigma UI plus minus VI dari 1 batas bawahnya sampai N, maka sama dengan sigma UI dengan I dari 1 sampai N ditambah sigma VI dari I sama dengan 1 sampai N, gitu ya. Nah, contoh misal ada sigma I sama dengan 1 sampai 5, 3 I pangkat 2 ditambah 2I. Jadi plus minus itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan, sifatnya itu sama gitu ya. Nah, ini sama dengan, kita pisahin dulu nih. Ada sigma I sama dengan 1 batas atasnya 5, 3I pangkat 2 ditambah sigma I 1, 5, 2I. Jadi ininya yang ada di dalam kurung pisahin jadi kayak gini gitu ya. Terus baru nanti kalian jumlahkan polanya seperti sifat nomor 4 gitu satu-satu ya. Jelas ya? Berikutnya untuk sifat nomor 6 ada sigma UI dengan I dari 1 sampai M ditambah sigma UJ dari dengan I dari M ditambah 1 sampai N, maka hasilnya itu sama dengan sigma UJ dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, untuk contohnya itu misalnya ada sigma I sama dengan 1, di sininya ada 3, I pangkat 2 ditambah sigma I sama dengan 4, di sininya 5, I-nya pangkat 2. Nah, perhatikan baik-baik di sini karena ada M plus 1 ada N. Nah, perhatikan di sini kan I-nya 1 sama ya, I-nya 1. Kemudian di sini I-nya 4 ditambah, nah sigma I batas bawah yang ini I-nya 4. Nah, ini kan sama dengan M plus 1. M-nya 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Terus N-nya itu adalah 5. Sehingga sama dengan sigma I sama dengan 1. Nih, 1. Terus UJ berarti I pangkat 2, batas atasnya N. N-nya sama dengan 5. Gitu. Baru nanti ini dijabarkan lagi. Jadinya I-nya 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Sampai mendapatkan hasil akhir gitu. Jelas ya? Untuk sifat nomor 7 ada sigma UI dengan I dari 1 sampai N sama dengan, jadi I-nya itu I sama N-nya bisa dikurangi K. Kemudian si sukunya ditambah K. Kalau I sama N-nya dikurangi K, sukunya ditambah K. Atau bisa juga kalau I-nya ditambah sama N-nya ditambah K, maka si sukunya itu dikurangi K.
gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 8 ada sigma UI dengan I sama dengan K sampai K. Maka hasilnya adalah UK. K itu sendiri adalah bilangan asli dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, untuk yang soal nomor 8 ini, contoh soalnya misal ada sigma I sama dengan 5 sampai dengan 5, 2I. Maka hasilnya adalah 2 dikali K. K-nya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 10. Udah selesai. Nah, dari sifat nomor 1 sampai 8 silakan kalian pelajari. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.